Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat pelajar SMK Alamana dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya dalam tayangan sahabat pelajar yang kali ini saya akan membahas yang berkaitan dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan ya. Jurusan Teknik Komputer Jaringan berarti kita akan berbicara tentang masalah internet ya, internet. Nah, apapun itu seluk-beluk tentang internet. Baiklah, berkaitan dengan internet, jadi kita semua kan udah pasti ya, hampir semuanya sudah mempunyai akun ya di berbagai medsos yang ada di internet ya. Contoh seperti Facebook, Instagram, terus YouTube, Pet dan lain sebagainya. Nah, akun ini tentunya kita buat dengan masukkan data-data dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian di akun ini kita harus tahu juga beberapa hal yang penting diketahui ya, terutama untuk menjaga supaya akun kita itu tidak mengalami kebocoran data, baik itu data pribadi ya ataupun data perusahaan ya. Karena kan di medsos ini kita tidak hanya sekedar untuk menjalin silaturahim ya, tapi juga di medsos ini kita juga bisa melakukan pekerjaan dengan bersama-sama ya gitu kan. Kemudian bisa juga digunakan untuk bisnis ya, yang nantinya akan mendapatkan penghasilan ya, keuntungan. Kemudian juga bisa hanya untuk sekedar posting foto-foto atau kegiatan yang dilakukan. Nah, apabila sebuah akun sudah dikenal ya, sudah terkenal dalam artian sudah banyak followernya ataupun ketika dia memposting sesuatu itu like-nya sudah banyak, tayangannya sudah mencapai jutaan, maka tidak sedikit orang yang mempunyai niat buruk ya untuk mengambil alih dengan cara yang tidak baik ya, contohnya diretas ya, supaya apa ya, tujuannya supaya ingin merugikan kita sebagai pemilik akun tersebut. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus diketahui ya, jangan sampai nanti dijadikan suatu hal yang dianggap sepele ya. Ada beberapa trik supaya akun medsos kita tidak bisa dibajak ataupun diretas oleh orang lain ya. Di sini saya akan membagikan ada 5 trik yang mudah ya dilakukan. Pertama, buatlah password yang sulit ditebak ya, password yang sulit ditebak. Nah, hal ini kadang dianggap remeh ya oleh sebagian pengguna medsos ya. Ketika membuat akun dia ingin passwordnya yang mudah diingat gitu, yang mudah diingat supaya ya tidak lupa ya, supaya gampang lah gitu, gampang diketahui gitu. Nah, padahal ini sangat berbahaya ya. Berbahayanya gimana? Karena kan orang lain yang akan meretas itu sudah mempunyai sebuah software yang biasanya bisa melacak karakter yang ada di software tersebut. Nah, semakin rumit karakter maka akan semakin lama pencarian password tersebut. Maka dari itu ada beberapa website yang menyediakan akun itu sudah memberikan persyaratan bahwa untuk membuat sebuah password itu harus dikombinasikan ya, dikombinasikan dalam arti ya bisa dicampur antara huruf dengan angka ataupun dengan simbol ataupun dengan campuran dengan huruf besar dan huruf kecil. Nah, supaya nantinya tidak akan mudah dilacak oleh para peretas ya yang ingin menghack akun kita gitu. Nah, supaya gampang diingat, jangan lupa kita simpan di note ya yang mudah atau aman ya, menurut kita aman, dan nantinya supaya kita bisa melihat lagi kalau misalnya kita lupa password yang pernah kita buat. Nah, kemudian yang kedua, lakukan ganti password secara berkala ya. Nah, biasanya di website-website yang menyediakan akun seperti Google ataupun Facebook, biasanya terkadang setiap 2 bulan atau 1 bulan sekali itu dia sering memberikan notifikasi bahwa kita harus mengganti password untuk keamanan ya. Itu hanya opsional, jadi mau diganti silakan, ataupun kalau tidak ya itu tidak menjadi masalah gitu kan bagi mereka. Tapi kalau menurut saya sih yang lebih baik kita ganti aja gitu kan, karena mereka memberikan notifikasi itu kenapa? Ya, mereka sudah tahu kan, jadi sudah tahu karena banyak sekali kejadian-kejadian yang ya sudah tidak aneh lagi mungkin ya, akun yang dibajak dan lain sebagainya yang merugikan, misalnya sampai rekeningnya dibobol gitu kan karena password yang sudah sering diketahui gitu. Nah, maka dari itu seringlah mengganti password dengan ya secara berkala lah gitu ya, mau setiap sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali silakan. Tapi yang jangan sampai nanti password yang kita buat itu jadi kita tidak ingat gitu ya. Makanya kita harus tetap simpan di tempat atau di note catatan yang aman dan mudah kita ketahui gitu. Kemudian yang ketiga, logout akun dari perangkat lain ya. Nah, hal ini sering menjadi keteledoran bagi sebagian para pengguna medsos ya. Contohnya ketika sedang bermain medsos di warnet ya. Nah, otomatis kan ketika di warnet itu yang menggunakan satu komputer itu tidak hanya 1 atau 2 orang, malahan bisa lebih dari 10 atau 20 orang ya. Nah,
aktivitas pergantian user itu kan biasanya ketika kita membuka kembali aplikasi website, contohnya Facebook, akun yang sebelumnya tidak di logout itu akan muncul. Nah, itulah yang sering menjadi kesalahan bagi pengguna akun karena tidak melogout akun tersebut dari medsos yang telah dia gunakan gitu kan. Nah, maka dari itu jangan lupa setelah selesai bermain medsos itu segera di logout ya, karena di browser itu ada cache yang bisa menyimpan dalam waktu beberapa menit atau jam ya. Ketika kita dibuka lagi maka akan muncul akun yang tadi telah login gitu kan, ketika belum di logout. Nah, itulah yang akan menjadi sasaran empuk bagi para peretas yang ingin merugikan pengguna akun tersebut. Kemudian langkah selanjutnya, tips selanjutnya yang keempat, yaitu gunakan verifikasi 2 langkah atau two-step verification. Nah, two-step verification ini sangat penting sekali ya kita lakukan, supaya apa? Terkadang akun kita pernah email, contohnya kita email pernah kita share atau gimana kan, takutnya nanti ada beberapa orang yang mencoba untuk mencari tahu password email kita atau password akun kita yang sering kita gunakan untuk bermedsos ya. Nah, two-step verification ini adalah verifikasi yang menggunakan 2 langkah di samping dari password memasukkan password, tapi juga harus verifikasi melalui nomor HP yang dicantumkan di ketika pembuatan akun Facebook tersebut, akun medsos tersebut, ataupun bisa melalui email, ataupun bisa melalui ya verifikasi sidik jari, ataupun ya wajah ya, itu bebas tergantung mau metodenya yang mana. Tapi kebanyakan biasanya melalui SMS ya, karena kadang kalau kita membuat akun Gmail ataupun Facebook biasanya sering kita diminta untuk mencantumkan nomor HP yang aktif gitu kan, supaya nanti ketika two step verification mengirimkan SMS dari Facebook atau dari Google itu melalui nomor yang sedang kita gunakan ya. Ataupun bisa melalui email yang dirujuk, contoh email teman kita atau email siapalah ya yang misalnya terdekat gitu kan. Nah, itu gunakan two step verification supaya dalam keamanan akun kita lebih terjamin. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yaitu jangan sembarangan klik link ya atau gambar ya. Baru-baru ini kita sedang dihebohkan ya, jadi banyak sekali kejadian ya, orang lain tiba-tiba nge-tag akun kita yang kemudian muncullah link yang tidak pantas untuk dilihat ya gitu kan. Nah, itu biasanya terjadi karena mungkin kita terlalu asik ya mengklik link yang misalnya ini linknya kok menarik nih, kita klik coba. Nah, pas kita klik kita nggak tahu kan bahwa di dalam link tersebut ada sebuah metode phishing yang nantinya bisa merekam data kita ya, yang nantinya data kita itu akan dicari ya dengan menggunakan software aplikasi yang biasanya para hacker gunakan. Nantinya akan muncullah data-data yang berkaitan dengan akun kita tersebut ya. Yang lebih ditakuti lagi, data tersebut adalah bisa berkaitan dengan masalah finansial. Nah, itu yang sangat merugikan sekali ya. Kalau untuk data-data pribadi biasa kan kita bisa buat lagi kan. Tapi untuk ketika sudah berkaitan dengan finansial keuangan, wah itu sangat merugikan sekali. Jadi kalau ada yang mengirimkan link atau gambar yang nanti pas kita klik link tersebut muncullah misalnya kita harus mengisi data apapun, lebih baik jangan ya. Kalau misalnya sumber tersebut tidak valid ya, kita cek ke sumber yang valid apakah memang link tersebut benar-benar asli atau hanya jebakan gitu kan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tips dan trik supaya akun medsos kita tidak dibajak ya. Jadi lebih hati-hatilah dalam bermedsos, kemudian ya jangan sampai ada kejadian-kejadian yang merugikan diri kita sendirilah ya, menghancurkan profil kita ya karena kan maksud itu bukan hanya lingkungan kota atau tapi seluruh dunia mungkin juga tahu ya ketika akun kita sudah diviralkan gitu. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, tapi jangan lupa dulu untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian sahabat-sahabat Fajar bisa mendapatkan pemberitahuan dari tayangan-tayangan terbaru dari channel TV Teen PSPT SMK Alamana. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.